Perkenalkan, saya Melsa Natasha Karisima dari kelompok 5 akan menjelaskan analisis risiko pada studi kasus untuk mata kuliah manajemen risiko. Kelompok saya terdiri dari Farah Salsabila, Lydia Fanya, Melsa Natasha Karisima, Salwa Fauzia, dan Zafira Fitria. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Di dalam dunia bisnis, perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan pencapaian tujuan, baik yang berasal dari aspek operasional, keuangan, teknologi, sumber daya manusia, persaingan, maupun kebijakan pemerintah. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian finansial, gangguan operasional, penurunan kinerja, serta menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan. Seiring perkembangannya teknologi dan kompleksitas bisnis, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif melalui analisis risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko. Melalui studi kasus di berbagai sektor industri, analisis risiko diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan risiko secara sistematis guna menjaga keberlangsungan dan kinerja perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang studi kasus evaluasi terhadap program franchise studi kasus Alfamart di Indonesia. Latar belakang masalahnya terdiri dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau biasanya disebut Alfamart merupakan perusahaan retail modern dengan jaringan minimarket berbasis waralaba yang tersebar luas di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Alfamart menghadapi berbagai potensi risiko seperti persaingan retail yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, pengolahan sistem informasi, serta sistem keamanan gerai. Risiko-risiko tersebut berpotensi mengganggu kelancaran operasional, kinerja keuangan, dan keberlanjutan usaha apabila tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan analisis risiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan merumuskan strategi pengendalian risiko yang tepat guna mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program waralaba Alfamart. Saya akan menjelaskan tentang tabel risiko, yaitu di kategori pertama, risiko kehilangan data. Penyebabnya adalah gangguan sistem IT, serangan cyber, serta human error. Skor risikonya terdapat di 20 dengan level risikonya ekstrim. Terus yang kedua, risiko fluktuasi harga. Perubahan harga supplier, nilai tukar mata uang, serta inflasi. Skornya di 12 dengan level tinggi. Dan terakhir, risiko keamanan toko. Pencurian, vandalisme, kurang pengawasan. Berada di skor 16 dengan level ekstrim. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang matriks risiko. Dapat dilihat dari tabel berikut, ada beberapa dampak dengan level tinggi dan ekstrim. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Zafira Fitria dengan NIM 64231103. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kedua, yaitu analisis manajemen risiko pada PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory. Pertama, dari latar belakang, Cimory merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu dan produk pangan olahan. Dalam menjelaskan kegiatan produksi dan distribusinya, Cimory tentu menghadapi berbagai potensi risiko. Oleh karena itu, dilakukan analisis manajemen risiko untuk mengetahui risiko apa saja yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan mana yang perlu diprioritaskan. Selanjutnya, dari analisis tabel risiko, dapat diketahui bahwa risiko pasokan bahan baku memiliki skor 20 dan termasuk kategori ekstrim karena sangat bergantung pada ketersediaan dan harga susu segar. Selain itu, risiko operasional juga berada pada kategori ekstrim dengan skor 16 yang dapat disebabkan oleh kegagalan mesin atau kesalahan dalam proses produksi. Kemudian, risiko pasar dan persaingan serta risiko reputasi masing-masing memiliki skor 15 dan berada pada kategori tinggi. Sedangkan risiko keuangan memiliki skor 12 dan juga termasuk risiko tinggi.
Sementara itu, risiko inovasi produk, risiko sumber daya manusia, dan risiko regulasi pemerintah berada pada kategori sedang dengan skor 8 hingga 9. Terakhir, dari matriks risiko dapat dilihat bahwa sebagian besar risiko Cimory berada pada tingkat tinggi hingga ekstrim. Risiko dengan tingkat ekstrim menjadi prioritas utama untuk segera ditangani, sedangkan risiko dengan tingkat sedang tetap perlu dikendalikan dan dipantau secara berkala. Terima kasih. Studi kasus ini menganalisis penerapan manajemen risiko di PT Lipo General Insurance periode 2022 sampai 2024. Perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepercayaan nasabah, sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang terstruktur melalui identifikasi, penilaian, dan mitigasi. Yang pertama ada risiko asuransi, underwriting. Risiko ini timbul akibat penetapan premi dan analisis risiko tertanggung yang kurang optimal dan berdampak pada tingginya rasio klaim dan penurunan profitabilitas. Risiko ini memiliki skor 9 dengan level sedang. Mitigasi yang dilakukan melalui peningkatan proses underwriting, evaluasi portofolio polis, dan optimalisasi reasuransi, serta dimonitor oleh divisi underwriting dan klaim. Dan yang kedua ada resiko kredit. Resiko kredit berasal dari kegagalan resuradur atau mitra keuangan yang memenuhi kewajibannya yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan gangguan arus kas. Resiko ini memiliki skor 6 dengan level sedang. Mitigasi yang dilakukan melalui seleksi dan diversifikasi resuradur serta monitoring piutang oleh divisi keuangan dan investasi. Dan yang ketiga ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini terjadi akibat ketidaksesuaian arus kas dengan kewajiban pembayaran klaim dan operasional. Resiko ini memiliki skor 6 dengan level sedang. Mitigasi yang dilakukan adalah melalui pengelolaan kas, penyediaan aset likuid, dan perencanaan arus kas dengan monitoring oleh divisi keuangan. Dan yang keempat ada resiko operasional. Resiko operasional disebabkan oleh kesalahan proses, keterbatasan SDM, gangguan sistem, dan potensi fraud. Dampaknya berupa gangguan operasional dan penurunan layanan dan memiliki resiko 4 dengan level rendah. Mitigasi dilakukan melalui penerapan SOP, peningkatan kompetensi karyawan, dan pengendalian internal. Dan yang kelima ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan muncul akibat perubahan regulasi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dapat menimbulkan sanksi dan penurunan reputasi. Resiko ini memiliki skor 3 dengan level rendah. Mitigasi dilakukan melalui pemantauan regulasi dan penguatan fungsi kepatuhan oleh unit kepatuhan. Dan yang keenam ada resiko reputasi. Resiko reputasi ini disebabkan oleh keluhan nasabah, keterlambatan klaim, dan pemberitaan negatif. Resiko ini memiliki skor 4 dengan level rendah. Mitigasi yang dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan, penanganan keluhan yang cepat, serta komunikasi yang efektif, dan dimonitor oleh manajemen dan divisi humas. Matriks risiko ini berdasarkan matriks resiko. Sebagian besar resiko PT Lipo General Insurance berada pada level rendah hingga sedang dan tidak terdapat risiko tinggi atau ekstrim. Sistem manajemen risiko perubahan telah berjalan cukup efektif. Halo, perkenalkan nama saya Farazan Sabian Islami dengan NIM 642311832. Oke, selanjutnya pada studi kasus keempat ini saya akan membahas sistem manajemen security pada PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Telkom Indonesia. Sebagai perusahaan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, Telkom Indonesia menghadapi berbagai risiko seperti gangguan operasional jaringan, keamanan data, keuangan, persaingan industri, hingga perubahan regulasi. Risiko tersebut dapat berdampak pada kinerja dan keberlangsungan perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga diperlakukan analisis risiko yang terstruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko operasional jaringan memiliki tingkat risiko paling tinggi dengan skor 16 dan masuk kategori ekstrim. Risiko ini disebabkan oleh gangguan infrastruktur dan bencana alam yang dapat mengganggu layanan pelanggan. Mitigasi dilakukan melalui pemeliharaan jaringan rutin, sistem redundansi, dan rencana pemulihan bencana. Selanjutnya, risiko keamanan data dan sistem, serta risiko pasar dan persaingan berada pada kategori tinggi dengan skor masing-masing 15. Risiko keamanan data berkaitan dengan serangan siber dan potensi kebocoran data, sehingga diperlukan pengamanan sistem berlapis dan audit keamanan. Sementara itu, risiko persaingan di atas melalui diferensiasi, layanan, serta peningkatan kualitas dan inovasi produk.
Lalu, ada resiko keuangan dan resiko reputasi juga berada pada kategori tinggi dengan skor 12, yang dapat dikendalikan melalui pengelolaan keuangan yang baik serta peningkatan kualitas layanan dan penanganan keluhan pelanggan. Adapun, resiko inovasi, teknologi, dan resiko sumber daya manusia memiliki skor 9, serta resiko regulasi pemerintah dengan skor 8 yang termasuk kategori sedang dan memerlukan pengelolaan serta monitoring secara berkelanjutan. Lalu, sebagai pendukung, digunakan matriks resiko yang mengombinasikan tingkat kemungkinan dan dampak. Dari matriks tersebut, terlihat bahwa risiko dengan skor tinggi hingga ekstrim menjadi prioritas utama untuk dikendalikan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, sistem manajemen security dan risiko di PT Telkom Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas operasional, keamanan informasi, serta daya saing perusahaan. Pengendalian risiko yang terstruktur, monitoring berkala, dan keterlibatan setiap divisi menjadi kunci agar risiko dapat diminimalkan dengan keberlangsungan bisnis tetap terjaga. Terima kasih. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa risiko utama yang dialami oleh PT Telkom. Pertama, risiko operasional jaringan yang disebabkan oleh gangguan infrastruktur dan kerusakan perangkat. Risiko ini memiliki skor 16 dengan level ekstrim, sehingga memerlukan pengendalian berkelanjutan seperti pemeliharaan jaringan dan sistem redundansi. Lalu yang kedua ada risiko keamanan data dan sistem akibat serangan cyber dan malware. Risiko ini memiliki skor 15 dengan level tinggi sehingga perlu pengamanan berlapis dan peningkatan edukasi keamanan informasi. Selain itu, terdapat juga persaingan pasar dengan sektor dan skor 15. Dan skor ini yang paling tinggi yang disebabkan oleh tarif dan layanan OTT. Risiko lain seperti risiko keuangan dan reputasi masing-masing memiliki skor 12 dengan level tinggi. Sedangkan risiko inovasi teknologi dan sumber daya manusia memiliki 9 dengan level sedang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Telkom perlu memprioritaskan pengendalian pada risiko yang skor tertinggi dan ekstrim agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan optimal. Sebagai kesimpulan dari hasil analisis risiko pada beberapa studi kasus dapat diketahui bahwa setiap perusahaan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda mulai dari sedang hingga ekstrim berdasarkan risiko yang telah dihitung. Risiko dengan skor tertinggi dan ekstrim memerlukan prioritas penanganan melalui mitigasi yang tepat dan monitoring secara berkala. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik di perusahaan dapat meminimalkan dampak risiko dan menjaga keberlanjutannya usaha. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu dan teman-teman.